Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril dari DI2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat. Pertama-tama kita akan membahas tentang ini, header kotak hitam ini. Gimana sih cara membuat header? Nah, pada HTML ini kita mengetik nav, lalu kelas ini navbar. Nah, ini merujuk pada CSS yang telah kita buat. Karena kita menamainya navbar, kita harus mengetiknya navbar agar desain ini mengikuti CSS kita gitu. Lalu pada bagian ini kita mengetik beranda seperti ini, tentang saya, riwayat pendidikan dan opini. Nah, pada setiap subjek ini kan ada pagarnya. Ini diberi pagar agar saat kita memencet beranda ini tidak kemana-mana. Tapi jika kita ingin membuatnya pergi ke suatu website, ke suatu halaman lain atau gitu, kita bisa menghapus pagar ini. Tapi kita juga harus membuat halaman baru di layer ini gitu. Lalu bagaimana kok ini bisa hitam? Pada codingan CSS-nya, background colornya kita menggunakan kode ini, jadi dia menggunakan warnanya hitam. Lalu supaya kotaknya ini ukurannya bisa begini, dia menggunakan ini, pending. Oke, begitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ini di bagian ini lainnya. Bagaimana kok bisa saat ini dipencet dia muncul ini Instagram, Facebook dan TikTok. Dan saat kita memencetnya, dia akan keluar ke halamannya. Nah, pada ini kita akan mengetik href, lalu pagar ini dipencet, ada pagarnya karena lainnya. Lalu pada codingan ini kita beri kelasnya itu drop down content. Kenapa drop down content? Karena agar saat dia dipencet dia itu ke bawah, down gitu. Drop down content seperti ini, drop down content. Ini background colornya white, itu kita jadi backgroundnya putih gitu. Lalu ini pada CSS, ini codingan HTML-nya. Nah, gini, anjay. Sebentar, kita akan membuatnya, lihat saja. Nah, saat ini dipencet. Nah, dia akan membawa kita ke link atau website yang telah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, intinya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kita akan membahas ini, foto profil atau bagaimana cara menambahkan lingkaran foto ini. Nah, pada profil ini kita membuat profil ini, kita menggunakan IMG search, tapi dia CSS-nya, desainnya dia menggunakan viewpoint. Sini
seperti ini. Tuh. Ini menggunakan kontainer. Ini foto profil. Div class profil, lalu dia agar di img search, lalu dia akan menggunakan ini. Ini untuk stylenya, width, tinggi dan lebarnya menggunakan ukuran ini. Lalu agar dia menjadi bulat, border radiusnya dibuat 50%. Nah, fungsi border radius ini adalah agar ini bisa menjadi lingkaran gitu, border. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang ini, teks. Halo, saya Azril, saya seorang programmer UI UX. Pada ini kita menggunakan H2, halo saya Azril, tapi dia masih ikut ini, masih ikut kontainer dan profil. Jadi makanya dia teksnya ada di tengah gini. Saya seorang programmer UI dan UX. Lalu kita akan bahas tentang ini, kotak ini. Pada kotak ini dia menggunakan raw dan kelasnya menggunakan box. Pada box ini setiap kelas dia akan merujuk pada sebuah CSS lah. Box ini CSS-nya ini. Box, kelas, box. Ini raw dan box. Ini untuk warnanya. Dan border radius ini untuk pojokannya ini agar tumpul begitu guys. Oke. Tadi mana tadi? Nah, ini H3 ini tahu sendiri, H1 H2 itu ukuran teks ya. Dan P itu untuk teks biasa. Ini halo, telah diubah bla bla anak kandung bla bla saya tentang saya. Nah, pada ini kita akan membuat box foto lagi. Agar membuat box foto lagi ini di sini kita membuatnya setelah div class box atau raw. CSS-nya ini box foto lagi raw. Nah, pada ini kita backgroundnya sebetulnya ini tidak perlu background, tapi ini saya lupa untuk tingginya 1%. Jadi agar saat kita mengupload foto dia itu langsung max gitu. Ini center untuk menengah. Ini font bold ini seharusnya tidak perlu. Nah, seperti ini. Foto lagi. Ini kan CSS-nya foto lagi. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan ini kita harus menambahkan di div class itu ini foto lagi. Sama seperti ini raw profil container. Jadi seperti itu. Kita menambahkan ini setelah sama dengan kelas itu agar dia merujuk pada CSS kita. Tapi tadi saya lupa menjelaskan bagaimana agar HTML kita indeks ini itu bisa nyambung ke style CSS ini. Kan seharusnya kan tidak nyambung ya kan. Nah, pada indeks ini kita menambahkan ini link rel style listed ref style CSS. Jadi style HTML kita ini akan menuju ke ini style CSS. Menulisnya harus sama plug ya. Kalau beda nggak bisa. Oke. Lalu kita akan membuat ini. Nah, pada garis ini simpel sekali. Kita hanya perlu mengetik HR. Nah, ini HR.
HR agar dia muncul ini garisnya. Oke. Setelah itu kita akan membuat ini portofolio tabel. Di H3 portofolio. Oke, tabel. Tabel nama kegiatan, bukti kegiatan. Nah, ini kita hanya menggunakan TR dan TR. Tabel dan TR. Kita tidak menggunakan CSS. Ini hanya menggunakan HTML. Nah, untuk ini agar dia bisa menulis ini TH dia di atas ini, makanya dia TH nya ini agar dia ini nama kegiatan, nomor kegiatan, bukti kegiatan, dan namanya di atas. Lalu untuk TR nya dia itu ke bawah kan. Nah, untuk TR1 ini kita nulisnya di sini sampai ke bawah. Seterusnya jadi kalau kita mau menambah nomor 1, 2, 3 sampai 100, kita harus menambahkan ini lagi, di copy paste, dan kita hanya perlu mengganti angka 1 sama nama kegiatan, tahun, dan kita bukti. Setelah ini kita akan membahas tentang ini bukti. Nah, pada bukti ini kita menambahkan href agar dia membuat halaman lagi. Seharusnya ini tadi pagar ya, pagar sama seperti ini, lalu saya hilangkan pagarnya. Agar saat ini dipencet ini langsung pergi ke halaman lain. Tapi ini saya mau pencet gak bisa karena sekarang mati lampu dan tidak ada koneksi internet. Oke, sama. Lalu seterusnya kalau mau membuat ini seperti itu. Lalu pada ini HR sama saja. Ini HR, garis ini hanya ngetik HR sama dengan yang ini. Lalu kita akan menjelaskan tentang riwayat pendidikan. Pada riwayat pendidikan ini sama saja tidak menggunakan CSS, kita hanya langsung menggunakan HTML di sini saja. Seperti ini, hanya menggunakan TR, TD, dan TH. Untuk TR ini sama seperti di atas tadi, untuk menulis nomor, nama instansi, tahun, dan jenjang. Dan TD ini untuk ke bawah seperti ini. Ini penjelasannya sama seperti portofolio yang ini. Oke. Nah, itu kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat opini ini dan membuat ini persegi ini. Nah, pada ini kita mengetik H3 opini. Ini mengetik teks biasa. Tidak menggunakan CSS, tapi kalau menggunakan CSS dia bisa juga ke tengah seperti ini, tapi saya tidak menggunakannya. Kelasnya kita menggunakan opini section, opini get, opini box. Nah, ini akan merujuk kepada CSS ini. Opini box. Nah, ini opini opini box, background colornya ini dia jadinya ini. Untuk bordernya ini seharusnya ini ada pinggirannya tipis, tapi saya tidak, warnanya putih, jadinya dia menyatu dengan backgroundnya. Untuk align center ini berarti dia ada di tengah begitu. Dan opini box IMG, jadi di dalam opini box ini kita bisa menambahkan gambar IMG ini dengan tinggi maksimal 100%. Jadi saat kita mengunggah foto dia akan otomatis menyesuaikan begitu dengan tinggi 150 px gitu. Dengan border radius 4 px, ini pojokannya akan kumpul 4 px. Jika ini membuat bulat bisa menggunakan 50 px gitu. Dan dalam opini box itu terdapat ini margin top, font weight. Ini fontnya bold. Ini berarti kita menggunakan font bold pada
pada opini box. Jadi kalau kita mengetik di sini, dia fontnya itu akan bold atau tebal begitu. Lalu setelah itu pada indeks ini sama setiap kotak opini ini kita membuat codingan ini div class opini box dan kita menambahkan insrc. Lalu kita hanya perlu menambahkan p atau teks kalimat yang akan kita tambahkan kepada di dalam box ini. Tetapi p-nya ini di dalam div class opini box begitu ya. Dan seterusnya ini sama saja seperti cara ini sampai beberapa pun kalian membuatnya. Nah, setelah itu kita ini apa ya? Lupa saya. Powered by Azril. Ya, footer, ini namanya footer. Untuk bagian footer sendiri tidak perlu menggunakan CSS. Perlu. Hanya perlu mengetik seperti ini saja ya untuk footernya. Oke. Ini seharusnya ada di opini lainnya, riwayat pendidikan, portofolio. Loh. Oke. Kita selesai dulu. Nah, untuk tadi sekarang sudah tidak mati lampu, ada koneksi. Kita akan melihat portofolio dari bukti ini. Kita pencet. Nah, dia akan langsung ke sini. Tapi dari sini kita juga harus membuat layer CSS lagi. Lihat ini CSS-nya ini. Nah, kita juga harus membuat header. Tapi ini CSS dan HTML-nya jadi satu gitu. Saya tidak menggunakan CSS yang ini begitu. Sama seperti penjelasan pada W3 School pada materi apa ya? Pokoknya ada, saya lupa. Gitu. Seperti ini. Oke, kita kembali. Oke. Seharusnya kemarin waktu saya membuat program di bawah sini itu ada kotak saran, nama seperti itu, sama Google Map begitu. Google Map alamat rumah saya. Tetapi waktu saya mau upload kemarin, saya tidak mengupload yang kode program yang itu begitu, dan tidak saya simpan. Jadi, malah yang saya upload itu yang ini. Jadi di sini tidak ada box mapnya dan kotak saran. Seharusnya di sini ada kotak saran dan Google Map-nya begitu. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.